Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah Dajjal ini begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat, tidak ada perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana cara menangkal fitnah Dajjal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, ia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa maksud dari sabda-sabda Rasulullah SAW ini? Jika kita perhatikan dan pelajari ayat-ayat dalam Al-Quran dari ruku pertama dan ruku terakhir surah Al-Kahfi ini, terdapat ayat-ayat kunci yang dapat membuat terang benderang persoalan ini. Dalam ruku pertama terdapat ayat yang mengatakan, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah telah mengambil seorang anak laki-laki. Surah Al-Kahfi ayat 4. Ayat ini menerangkan tentang suatu kaum yang meyakini Allah memiliki seorang anak laki-laki. Siapakah mereka itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah bangsa-bangsa Barat, Eropa dan Amerika yang umumnya meyakini kalau Tuhan itu punya anak. Sedangkan dalam 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi diuraikan seterang-terangnya tentang keberhasilan mereka dalam mencapai urusan-urusan keduniaannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membuat barang-barang. Surah Al-Kahfi ayat 104. Firman Allah Ta'ala ini melukiskan dengan kata-kata yang sangat terang mengenai bangsa-bangsa Barat. Membuat barang adalah keahlian dan kebanggaan mereka, dan ciri khas inilah yang dituju oleh ayat ini. Mereka berlomba-lomba membuat barang-barang dan mereka begitu sibuk dalam urusan ini sehingga penglihatan mereka akan nilai-nilai kehidupan agama menjadi lenyap. Jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi itu menerangkan dengan jelas tentang suatu kaum yang memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki anak dan kaum bangsa-bangsa yang menguasai dunia. Inilah yang dimaksud dengan fitnah Dajjal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa yang akan dapat membinasakan Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya, siapa yang dijanjikan akan datang itu? Betul-betul Nabi Isa kah? Atau sebenarnya orang lain yang seperti Nabi Isa? Berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan keterangan-keterangan para ulama, diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebenarnya sudah wafat. Oleh karena itu, orang yang telah wafat tidak akan dapat hidup kembali ke dunia. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Al-Masih ibnu Maryam itu tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu atau wafat rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang benar. Keduanya dahulu makan makanan. Surah Al-Maidah ayat 75. Selain itu, ada juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Nabi Isa sebagaimana nabi-nabi Bani Israel lainnya diturunkan hanya untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu apabila Ibnu Maryam itu turun di antara kamu, sedang dia imam kamu dari antara kamu juga. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi Nabi Isa yang akan datang itu berasal dari umat Islam sendiri, bukan Nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Berdasarkan bukti-bukti ini, didapati satu kesimpulan bahwa bukan Nabi Isa alaihissalam yang lama yang akan datang di akhir zaman ini. Akan tetapi Isa yang dijanjikan itu adalah orang lain, yaitu seseorang yang berasal dari umat Islam sendiri. Oleh karena itu, janji tentang kedatangan Isa di akhir zaman ini maksudnya adalah satu sosok atau tokoh yang akan datang yang berasal dari umat Islam sendiri yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan Nabi Isa yang dulu pernah turun di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jika benar demikian, kenapa harus digunakan nama Nabi Isa? Kenapa tidak disebutkan saja nama aslinya? Inilah yang namanya nubuatan, mengandung hal-hal yang gaib yang tujuannya untuk menguji dan memilah mana orang yang beriman dan mana yang ingkar. Kemudian hikmah yang bisa kita petik dari penggunaan nama Nabi Isa atau Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah untuk memudahkan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya untuk mengenali sosok yang akan melawan kekuatan Dajjal itu. Seperti halnya Al-Masih putra Maryam dahulu yang diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel yang umatnya telah jauh melenceng dari ajaran atau syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sisi lain, Romawi sebagai kekuatan adidaya menguasai Bani Israel yang keadaannya lemah. Begitu juga dengan sosok Al-Masih kedua yang diturunkan di tengah-tengah umat Islam ini yang telah banyak melalaikan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sementara itu umat Islam berada di bawah pengaruh kekuatan negara-negara barat. Jadi Nabi Isa yang akan datang untuk membunuh kekuatan Dajjal di masa ini adalah seseorang atau seorang tokoh yang berasal dari umat Islam sendiri, bukan Nabi Isa yang dulu yang turun di tengah-tengah kaum Bani Israel. Sebagaimana telah dijelaskan di awal tentang siapa sebenarnya Dajjal, di mana istilah Dajjal yang digunakan oleh Rasulullah SAW bersifat simbolik. Dajjal merupakan simbol daripada kekuasaan adidaya di akhir zaman, di mana semua sepak terjangnya merupakan gambaran daripada negara-negara maju di dunia ini yang umumnya mereka menuhankan seorang anak manusia, yaitu Al-Masih Isa putra Maryam. Oleh karena itu, nama itu jugalah yang digunakan untuk melawan kekuatan Dajjal itu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.